Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di pembacaan zodiak. Nah, waktu itu pembacaan zodiaknya belum selesai dan terakhir sampai Pisces. Jadi saat ini aku lanjutkan ke Cancer ya, Cancer Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat, ini adalah general reading, energi kolektif, jadi tidak harus sesuai atau resonate dengan situasi semua yang menonton, apalagi spesifik tentu tidak harus. Sama sekali tidak jelas ya, karena ini adalah general reading ya, tidak dibuat khusus untuk satu orang dan tidak sedang berbicara khusus pada satu orang, oke? Balik lagi, apa yang disampaikan di sini tidak harus sesuai dengan keadaan kalian dan kalian juga tidak harus sependapat dengan apa yang disampaikan di video ini. Ya, karena ini hanya pendapat pribadi aja, oke? Hanya pandangan pribadi maksudnya ya. Oke, kita langsung saja di sini. Jadi, kira-kira seperti apa sih perasaan dan pikiran para Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus? Nah, ini buat yang ingin tahu aja ya, atau yang sedang punya situasi dengan Cancer. Nah, bisa nonton lah video ini, oke? Tapi ya balik lagi, ingat ya, ini general reading, tidak harus resonate dengan semua yang menonton, oke? Ya, kalau aku lihat di sini ya, selain Cancer, di sini aku melihat ada energi Gemini, Pisces ya, kemudian Sagittarius, ada Libra, ada Aries, ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn ya, dan energi yang kuat itu adalah Libra dan Sagittarius. Oke. Gemini juga sih ya. Oke, kalau aku lihat di sini, Cancer itu jelas sedang patah hati dan terpuruk ya. Mereka itu punya perasaan yang besar terhadap seseorang, tetapi hubungan mereka itu sudah lama berakhir atau sulit untuk direalisasikan. Setidaknya sampai sejauh ini hubungannya tidak bisa bersama gitu lah ya, secara fisik atau hubungan itu nggak bisa bersama sejauh ini ya. Kemudian Cancer di sini masih menyimpan perasaan yang besar di dalam hatinya ya, perasaan yang besar kepada orang tersebut di dalam hatinya. Mereka sulit move on ya. Jadi Cancer di sini itu kalau yang aku lihat tipikal orang yang kalau cinta itu ya, balik lagi ya, sebenarnya cinta itu tergantung sudut pandang, tapi cinta itu kan universal ya, nggak harus soal romance gitu ya. Cintanya nggak ada masalah. Mungkin ya perasaan yang Cancer punya terhadap orang tersebut ya, kalau mencintai seseorang itu besar, ya oke, fine, nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang membuat mereka terluka, siapapun itu terluka, itu adalah ketika apa yang menjadi desire-nya atau keinginannya tidak bisa terrealisasikan. Jadi cinta itu sebenarnya kan seperti yang aku bilang universal ya, tidak harus memiliki secara fisik. Berharap yang terbaik buat orang tersebut aja itu ya bisa gitu loh ya. Tapi kalau ingin memiliki itu kan beda ya, itu desire. Jadi cinta di sini itu bukan pure cinta aja. Keinginan untuk memiliki itu berarti ada desire juga di situ kan. Nah, Cancer di sini saat memiliki perasaan yang besar sama seseorang tersebut, mereka juga ingin memiliki orang tersebut gitu loh. Keinginan untuk memilikinya besar ya. Jadi apa ya? Belum bisa merelakan itu sih yang membuat mereka terus terluka dan terpuruk di sini gitu. Ya, harapan mereka yang besar dan tinggi mungkin sama orang itu gitu ya. Ya tahu sendiri lah ya, harapan itu berbanding lurus dengan kekecewaan ya. Semakin tinggi harapan, semakin tinggi juga atau semakin dalam juga kekecewaannya gitu ya. Oke. Oh ya, by the way, ada yang mau aku ralat nih soal perasaan yang besar. Perasaan yang besar di sini sebenarnya bukan berarti cintanya Cancer itu nggak besar ya, atau bukan berarti kalau perasaan yang besar atau cinta yang besar itu berarti harus diikuti dengan desire yang besar juga. Ya nggak juga sih, ini kan tergantung mindset orang ya, tergantung sudut pandang orang aja sebenarnya. Kebetulan di sini perasaan Cancer besar dan keinginan untuk memilikinya juga besar gitu ya. Jadi sebenarnya tidak lantas juga sih orang yang punya perasaan yang besar, cinta yang besar itu
keinginan untuk memilikinya juga besar. Artinya dia harus memiliki, kalau enggak berarti ya semacam kayak akhir dari dunianya gitu. Nggak harus kayak gitu juga sih sebenarnya ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, Cancer itu suka kepo atau masih suka mengikuti keadaan orang yang mereka cintai. Jadi di sini aku melihat yang dirasakan oleh Cancer adalah ikatan yang kuat secara emosional, chemistry ya, terhadap orang tersebut, cintanya. Dan ini soal romance sih ya, hubungan romance gitu. Dimana tadi aku udah bilang Cancer sedang tidak bersama orang itu, ya hubungan mereka sudah lama berakhir. Tapi Cancer masih stay, memperhatikan, mencari tahu, atau pikirannya itu masih intens ke arah orang tersebut ya. Di sini aku melihat Cancer itu belum benar-benar selesai atau apa ya namanya, sakit hatinya itu masih besar gitu loh ya. Ya sakit hatinya masih besar, patah hati gitu ya. Mereka sekarang saat ini masih berada di situasi ini gitu loh ya. Sakit hati, konflik batin itu gitu. Karena tidak bisa bersama orang yang mereka inginkan tersebut gitu ya. Dan mereka berada di situasi yang stagnan ini lumayan lama ya. Maksudnya terpuruk dengan sakit hatinya, dengan patah hatinya, dengan konflik batinnya itu lumayan lama. Jadi mereka ini stuck sama orang tersebut, sama perasaannya itu lumayan lama gitu loh ya di sini. Dan itu berimbas sama kehidupannya secara umum juga. Jadi saat dia atau mereka terpuruk soal cinta di sini ya, aku melihat seluruh aspek hidupnya itu sebenarnya juga kelihatan ikut gitu loh, ikut merasakan dampaknya ya. Jadi kalau energi yang kuliah di sini, mereka masih berada di fase terpuruk itu sebenarnya, walaupun mereka berjuang banget nih ya untuk bangkit ya, untuk melupakan itu, untuk membereskan semua masalah itu ya, masalah yang ada di pikirannya. Masalah yang ada di pikirannya di sini maksud aku apa ya, mereka berusaha untuk merelakan sih sebenarnya. Karena kan banyak hal dalam pikirannya soal hubungannya sama orang tersebut gitu. Dan mereka berusaha membereskan itu gitu loh. Ya, menata lagi ya kan. Mungkin menata mindsetnya lagi. Berusaha membereskan semua konflik atau hal-hal yang membuat mereka terus sulit maju gitu hidupnya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ini usaha untuk move on yang pasti ya, semacam membereskan semua memori gitu ya, memori di kepala gitu ya, memori yang udah nggak kepake memori nggak kepake ya ibarat hard disk kalau ada data-data yang udah nggak terpakai, daripada menuhin gitu kan, jadi dihapus aja gitu. Tapi ya nggak bisa lah ya, kalau ingatan ya udah gitu ya, kecuali amnesia kali ya. Cuman maksudnya di sini berusaha untuk tidak terus memikirkan orang yang ada di sana, yang jauh di sana, yang mereka cintai itu. Berusaha tidak memikirkan orang tersebut gitulah ya di sini. Banyak memori kayaknya di sini ya yang ada di kepala mereka gitu. Dan ya nggak bisa juga ya menghapus memori itu kecuali benar-benar amnesia gitu ya. Jadi lebih ke berhenti atau mengontrol ya pikirannya agar tidak terus terbelenggu di situ, di memori itu. Ya memori mau gimana lagi. Mereka kan hidupnya di masa kini. Kalau mereka hidup dalam masa lalu ya mereka nggak kemana-mana juga ya sebenarnya kayak gitu. Jadi ini ya kayak membereskan semua masalah hidupnya. Dan namanya membereskan semua masalah hidup itu dimulai dari pikiran sih ya. Jadi apa yang harus dievaluasi dari mindset atau pikiran itu gitu. Karena dari perubahan mindset atau perubahan pikiran orang gitu kan, itu akan berimbas pada perubahan situasi hidupnya juga sih. Memang gak mudah gitu ya, tapi ya kira-kira seperti itu ya. Contoh,
mindset orang, mereka rela disakiti oleh orang yang dicintai gitu, dan mereka rela memberikan akses itu. Ya mereka akan terus disakiti oleh siapapun, ya kayak budak cinta gitu lah ya. Tapi kalau mereka udah punya mindset mereka harus mencintai dirinya dan tidak akan diam saja jika ada orang yang menyakitinya. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Akhirnya apa? Mereka meminimalisir orang-orang yang seperti itu kepadanya, ya. Kalaupun ada orang yang seperti itu, mereka tidak akan terus-terusan stay di situ, ya. Jadi itu loh yang aku sebut, ya. Jadi dari pikiran orang pasti ada imbas dengan situasi hidupnya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi ada quotes bagus ya sebenarnya. Jangan tanya kenapa seseorang atau orang lain menyakitimu terus. Tanya sama dirimu, kenapa membiarkan hal itu terus terjadi gitu. Seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, Cancer itu masih tertatih ya untuk untuk memperbaiki situasi hidupnya ya di sini ya. Jadi itu sih kalau aku lihat ya. Ini di seluruh aspek hidupnya aku melihatnya kayak mereka kehilangan semangat gitu loh. Jadi mereka stuck sama ini ya, sama hubungannya dengan orang ini. Mereka stuck di situ. Sorry ya, ini kalau yang kulihat seakan-akan hidup mereka itu soal hubungannya dengan orang ini gitu. Ini semacam kalau mereka bersama orang ini, mereka sudah cukup. Tapi kalau mereka nggak sama orang ini, apapun terasa nggak cukup. Ini dari sudut pandang aku loh ya. Cuman maksudnya di sini sih intinya mereka itu lagi berusaha merelakan mungkin ya. Tapi di dalam itu mungkin masih ada harapan. Sorry, aku nggak bilang hubungan ini ada harapan atau tidak ya, karena ini general reading. Tapi di saat mereka berusaha merelakan, di dalam dirinya itu sebenarnya masih mengharapkan orang ini. Karena kelihatan aja dari sini ya. Dari sini kan kelihatan masih suka kepo ya, intens melihat orang tersebut gitu ya, atau mencari tahu keadaannya. Jadi belum putus gitu loh sebenarnya ya gitu. Jadi kan di balik aktivitas ini kan berarti ada harapan di dalam dirinya gitu ya. Ya memang hubungannya dengan orang ini tuh tadi aku udah bilang dampaknya besar dan prosesnya besar sih untuk mereka bangkit dari situ. Oke. Di sini aku melihat Cancer berusaha sabar aja sih ya. Ini tuh yang menggambarkan perasaan Cancer itu terluka, tapi ya namanya orang terluka di luar sana juga masih mencintai sih, bisa aja gitu. Ya, aku tadinya mau ngomong cinta tapi benci, nggak jadi deh ya. Mungkin lebih ke terluka tapi masih mencintai gitu. Ya iya sih, wajar ya kalau orang terluka terus masih mencinta, itu wajar. Lagi pula cinta itu kan universal ya, nggak ada yang salah dengan cinta gitu ya. Gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi buat yang kepo sama Cancer ya, mereka masih aja di situ. Cuman aku nggak melihat ada aksi saat ini ya. Di sini aku tidak melihat aksi akan menghubungi atau aksi akan melakukan langkah yang serius itu kayaknya enggak ya. Kalau aku lihat langkah besar itu kayaknya enggak ya. Mereka sih lebih ke berusaha move on tapi gagal gitu. Dan paling yang dilakukan ini ya semacam mencari tahu, melihat dari jauh kayak gitu, memikirkan terus kayak gitu. Berusaha untuk bangkit itu sih. Jadi buat siapapun itu yang memberikan ketidakjelasan terhadap Cancer mungkin bisa diperjelas lagi gitu ya. Bisa diperjelas lagi, maksudnya jangan digantung kali ya Cancer ini gitu. Atau mungkin memang itu sudah jelas tapi Cancernya yang masih
berusaha untuk merelakan aja kali ya. Ya udahlah ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Cancer. Untuk situasi Cancer ya. Ini kayaknya Cancer kalau udah cinta agak lama ya di sini ya. Ini tuh apa ya? Kalau di kartu ini Cancer itu kalau sudah suka itu bawaannya stuck gini sih. Ya. Balik lagi ya, pola pikir orang juga beda-beda ya. Kita nggak bisa memaksakan, tapi ya mereka sendiri yang menjalani itu dan merasakan itu gitu. Nggak apa-apa juga dengan cintanya, tapi apa ya, yang bikin orang terluka itu mungkin lebih ke desire atau obsesinya kali ya. Oke, good luck buat Cancer dan siapapun itu ya, semoga diberikan yang terbaik aja. Bye.